Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Hafiz Fikri Alfarisi. Saya dari Prodi S1 Sistem Informasi Fakultas Rekayasa Industri kelas SI S108B. Kali ini saya akan menjelaskan laporan praktikum saya mata kuliah Sistem Basis Data ujian tengah semester. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang IRD. Nah, di sini oke teman-teman, di sini ada hasil IRD-nya. Nah, untuk lebih detailnya saya akan menjelaskan menggunakan Draw.io. Nah, di sini kita ada entitas pasien 123 memiliki atribut ID pasien. ID pasien itu termasuknya primary key teman-teman, karena dia itu kode unik yang sama, data lainnya itu tidak sama. Yang kedua ada nama pasien, yang ketiga itu ada alamat pasien, yang keempat itu ada nomor telepon. Nah, entitas pasien 123 ini berelasi menuju ke entitas transaksi 123. Nama relasinya itu melakukan, jadi satu pasien melakukan banyak transaksi. Relasi ini disebut dengan one to many. Nah, di sini ada entitas transaksi 123 entitas transaksi 123 memiliki atribut ID pasien. ID pasien ini termasuknya foreign key ya teman-teman. Jadi eh, diambil dari entitas pasien 123. Yang kedua ada ID transaksi, ini termasuk primary key ya teman-teman. Yang ketiga ada waktu transaksi. Nah, di sini ada entitas detail transaksi 123. Nah, dari entitas transaksi 123 dia berelasi menuju ke detail transaksi 123. Nama relasinya itu mencakup, jadi satu transaksi dapat mencakup banyak detail transaksi. Nah, relasi ini disebut dengan one to many. Nah, di detail transaksi ini memiliki atribut jumlah transaksi, ID transaksi, ini termasuk foreign key. Ketiga, ID detail, ini termasuk primary key. Yang keempat, total biaya. Yang kelima, ada ID layanan. Nah, ID layanan ini termasuknya foreign key ya teman-teman. Nah, di sini ada entitas layanan 123. Nah, dari entitas layanan 123 melakukan relasi ke entitas detail transaksi 123. Jadi nama relasinya itu termasuk. Jadi satu layanan termasuk dalam banyak detail transaksi. Jadi di sini relasinya disebut dengan relasi one to many. Nah, di sini di entitas di atribut di entitas layanan 123 memiliki atribut biaya, nama layanan, ID layanan. ID layanan itu termasuknya primary key ya, teman-teman. Jadi pada sama yang lain itu berbeda-beda. Yang keempat ini ada ID kategori, ini disebutnya foreign key, teman. Yang kelima ada ID unit, termasuknya foreign key. Oke teman-teman, di sini ada entitas kategori 123. Nah, kategori 123 memiliki atribut ID kategori. ID kategori itu termasuk primary key ya teman-teman. Di situ yang kedua ada nama kategori. Nah, entitas entitas kategori 123 itu melakukan relasi ke entitas layanan 123. Nah, nama relasinya itu mencakup. Jadi satu kategori mencakup banyak layanan dan tetapi banyak layanan dapat dicakupkan oleh satu kategori. Nah, di sini nama jadi relasinya itu adalah one to many. Nah, yang terakhir di sini ada entitas unit 123. Jadi nama jadi jadi entitas unit 123 memiliki atribut ID unit. ID unit itu termasuknya primary key ya teman. Yang kedua ada atribut nama unit. Nah, di sini
entitas unit 123 melakukan relasi ke layanan 123, entitas layanan 123. Jadi nama relasinya itu menyediakan. Jadi satu unit 123 jadi satu unit dapat menyediakan banyak layanan. Jadi di sini nama relasinya itu menyediakan, relasinya itu one to many. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menuju ke bab 2 yaitu relational model. Nah, di sini ada hasil transformasi ERD menuju ke relational model. Jadi ini ada hasilnya teman-teman. Nah, penjelasannya itu di sini yang pertama ada DB rumah sakit pasien 123. Nah, DB rumah sakit itu tuh nama database-nya. Pasien 123 itu nama tabelnya. Nah, di sini tabel pasien 123 itu fungsinya itu digunakan untuk menyimpan data-data pasien. Ini memiliki atribut ID pasien. ID pasien ini termasuknya primary key, menggunakan tipe data varchar. Nah, yang kedua di sini ada atribut nama pasien. Nah, itu digunakan apa, atributnya itu digunakan untuk, di sini ada nama pasien, ada atribut nama pasien. Nama pasien ini menggunakan tipe data varchar. Untuk angka 50 itu smart. Nah, di sini ada atribut alamat pasien menggunakan tipe data varchar. Nah, alamat pasien ini digunakan untuk eh, alamat tempat tinggal pasien. Yang keempat ada nomor telepon, atribut nomor telepon menggunakan tipe data integer, yaitu sebagai nomor telepon atau kontak pasien. Nah, di sini ada contoh tabel ketika diisi oleh data-data. Di sini ada ID pasiennya itu ada A01, nama pasiennya itu ada dan nama Dandi. Alamat pasien itu adalah Jalan Merdeka nomor 10. Nomor teleponnya itu ada 0897392098. Nah, tabel pasien 123 ini berelasi menuju tabel transaksi 123. Nah, di sini fungsi transaksi tabel transaksi 123 itu untuk mencatat transaksi setiap pembayaran pasien. Nah, atributnya itu ada ID transaksi primary key, yaitu sebagai kode unik transaksi. Yang kedua ada ID pasien atau foreign, disebut foreign key, digunakan sebagai untuk merujuk ke entitas pasien 123. Nah, di sini ada waktu transaksi digunakan untuk tanggal dan waktu pembayaran. Di sini ada contoh tabelnya. Ini ada ID transaksi. ID transaksi di sini A01, ID pasien A01, waktu transaksinya jam 10.30 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga ada tabel detail transaksi. Fungsinya itu untuk mencatat transaksi setiap untuk mencatat transaksi pembayaran pasien. Atributnya memiliki atribut ID detail foreign key, yaitu sebagai kode unik transaksi. Yang kedua ada ID transaksi foreign key, digunakan sebagai untuk merujuk ke transaksi 3. Yang ketiga ada ID layanan foreign key, digunakan sebagai untuk merujuk ke layanan ke entitas layanan 123. Nah, di sini ada atribut jumlah, yaitu sebagai kuantitas layanan. Yang kelima ada total biaya atau harga total. Nah, di sini ada contoh tabelnya. ID detailnya itu 1. Yang kedua ID transaksinya ada T01, ID layanan itu L03, jumlahnya itu 2, dan total biayanya itu 46.500. Yang keempat ada tabel layanan. Fungsinya itu sebagai daftar layanan yang ditawarkan rumah sakit. Memiliki atribut ID layanan foreign key, ID kategori foreign key, ID unit foreign key, nama layanan, dan biaya. Nah, di sini ada contoh tabelnya. Ini ada ID detail L01, ID kategori K01, ID unit itu ada U02LA, nama layanannya itu suntik mala, biayanya 1 juta.
Yang kelima ada tabel kategori. Fungsinya untuk mengelompokkan layanan berdasarkan kategori. Memiliki atribut ID kategori, foreign key, nama dan nama kategori. Contoh tabelnya di sini ada ID kategori P09, nama kategorinya itu rawat inap. Dan yang terakhir tabel unit 123. Fungsinya itu untuk unit penyedia layanan di rumah sakit. Memiliki atribut ID unit, foreign key, kode kode unik unit, yang kedua ada nama unit. Nah, di sini ada contoh tabelnya, ada ID unit U02, nama unitnya itu rawat inap. Oke teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan relasi per tabelnya. Jadi di sini ada relasi tabel pasien 123 menuju ke tabel transaksi 123. Relasinya tuh one to many. Jadi satu pasien dapat memiliki banyak transaksi. Nah, di sini ada foreign key ID pasien pada tabel transaksi 123 merujuk ke primary key ID pasien pada tabel 123. Nah, digunakan untuk memungkinkan tracking seluruh riwayat transaksi seorang pasien. Nah, yang kedua, relasi tabel transaksi 123 menuju ke detail transaksi 123. Di sini relasinya itu one to many, jadi satu transaksi dapat memiliki banyak detail transaksi. Nah, di sini penjelasan foreign key-nya itu foreign key pada ID transaksi foreign key ID transaksi pada tabel detail transaksi 123 merujuk ke primary key ID transaksi pada tabel transaksi 123, digunakan untuk memungkinkan satu transaksi memiliki beberapa layanan yang berbeda. Nah, di sini ada yang ketiga, ada relasi tabel layanan 123 menuju ke detail transaksi 123. Relasinya itu one to many, jadi satu jenis layanan dapat digunakan dalam banyak detail transaksi. Nah, di sini ada penjelasan foreign key-nya. Foreign key ID layanan pada tabel detail transaksi 123 merujuk ke primary key ID layanan pada tabel layanan 123. Yang ketiga, memungkinkan tracking seberapa sering suatu layanan digunakan. Yang keempat, relasi tabel kategori 123 menuju ke tabel layanan 123. Relasinya tuh one to many, jadi satu kategori dapat memiliki banyak layanan. Foreign key pada ID kategori menunjukkan layanan itu merujuk ke primary key ID kategori pada tabel kategori 123, memungkinkan pengelompokan layanan berdasarkan kategori. Dan di sini ada relasi tabel unit menuju ke tabel layanan 123. Relasinya itu one to many, jadi satu unit dapat menyediakan banyak layanan. Foreign key unit pada tabel layanan 123 merujuk ke primary key ID unit pada tabel unit 123. Gunakan untuk menentukan unit mana yang bertanggung jawab terhadap layanan tertentu. Kemudian menuju bab 3, yaitu DDL dan DML. Untuk script DDL-nya itu ada create tabel pasien 123. Nah, di sini perintahnya itu create tabel pasien 123, yaitu memasukkan kolom ID pasien menggunakan tipe data varchar 10, primary key. Yang kedua ada nama pasien menggunakan tipe data varchar 50 dan memasukkan kode data not null. Yang ketiga, alamat pasien menggunakan tipe data varchar 100 not null. Yang keempat, nomor telepon menggunakan tipe data integer 15 not null. Nah, di sini ada create tabel transaksi 23. Masukkan perintah seperti ini. Jadi create tabel transaksi 23, ID transaksi menggunakan tipe data varchar, kemudian masukkan primary key. Yang kedua ada ID pasien menggunakan tipe data varchar. Di sini ada waktu transaksi, date time. Yang ketiga ada waktu transaksi. Yang keempat ada foreign key ID pasien. Referensi itu mengambil dari entitas mana, jadi mengambil dari kolom yang mana. Dan di sini mengambil kolom yang pasien 123, yaitu mengambil dari ID pasien Di sini ada contoh berhasilnya teman-teman. Yang kedua ada create tabel detail transaksi 23. Masukkan perintah ID detail menggunakan tipe data integer. Yang kedua ada ID transaksi menggunakan tipe data varchar. Yang ketiga ada ID layanan menggunakan tipe data varchar, jumlah menggunakan tipe data integer. Yang keempat ada total biaya menggunakan tipe data desimal.
Yang keempat ada foreign key ID transaksi references transaksi 123 ID transaksi. Yang keempat ada foreign key ID layanan references layanan 123 atau mengambil dari tabel layanan 123 dan tabel layanan 123. Foreign key ID transaksi references mengambil referensi dari tabel transaksi 123 dari kolom ID transaksi. Untuk foreign key ID layanan mengambil referensi dari tabel layanan 123 kolom ID layanan. Yang ketiga ada create table layanan 123. Masukkan perintah ID layanan menggunakan tipe data varchar dan masukkan primary key. Nama layanan menggunakan tipe data varchar, biaya menggunakan tipe data desimal, ID kategori menggunakan tipe data varchar, ID unit menggunakan tipe data varchar. Foreign key ID kategori mengambil referensi dari tabel kategori 123 dari kolom ID kategori. Foreign key ID unit mengambil referensi dari tabel unit 123 kolom ID unit. Untuk tabel kategori 123 kita masukkan perintah ID kategori menggunakan tipe data varchar, masukkan primary key, nama kategori menggunakan tipe data varchar. Kelima ada create table unit 123. Masukkan perintah ID unit menggunakan tipe data varchar, masukkan primary key, nama unit, atribut nama unit varchar menggunakan tipe data varchar, dan masukkan perintah not null. Selanjutnya script DML insert tabel pasien 123. Untuk memasukkan data kita tuh harus masukin kolom yang ingin diisi datanya. Nah, di sini kolomnya tuh ada untuk insert ke pasien 123 itu masukkan kolom yang ingin diisi datanya. Nah, di sini tuh ada ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan nomor telepon. Nah, untuk yang insert tabel transaksi 123 itu mengambil kolom ID transaksi, ID pasien, dan waktu transaksi. Nah, di sini ada contoh hasil benarnya teman-teman. Dan untuk tabel detail transaksi 123 itu masukkan kolom ID transaksi, ID layanan jumlah, dan total biaya. Nah, untuk yang ketiga insert tabel layanan 103 itu masukkan kolom ID layanan, nama layanan, biaya di kategori, dan ID unit. Nah, sini ada contoh hasil benarnya. Nah, di sini ada ID, di sini ada insert tabel kategori 103. Kita masukkan kolom ID kategori, nama kategori. Nah, ini kayak ada contohnya. ID kategori itu contohnya K01, nama kategori itu obat-obatan. Untuk insert tabel unit 103 itu memasukkan kolom ID unit dan nama unit. ID unit sini contohnya ada U01, nama unit itu ada apotek. Untuk perintah select DML, nah di sini ada select tabel pasien 123 itu masukkan kolom yang ingin ditampilkan datanya. Misal contohnya di sini ada select ID pasien, nama pasien, alamat pasien, nomor telepon. Form itu berasal dari pasien 123, tabel pasien 123. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman. Untuk select tabel transaksi 123 ini menggunakan kode huruf T itu misalnya ID transaksi, P itu nama pasien, dan T itu waktu transaksi. Nah, di sini ada form yaitu mengambil dari tabel transaksi 23. T join pasien 123, P on T ID pasien sama dengan P ID pasien, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada select tabel detail transaksi 123 menggunakan perintah select. D itu untuk detail ID detail, T itu untuk ID transaksi, P itu untuk nama pasien, I itu untuk nama layanan, D itu jumlah, dan total biaya. From mengambil dari
tabel detail transaksi. Nah, maka akan muncul seperti ini. Untuk tabel layanan 13 menggunakan perintah select itu bisa mencakup ID layanan, nama layanan, dan biaya. K itu untuk nama kategori, dan U itu untuk nama unit. From itu mengambil dari tabel layanan 123. Nah, maka akan muncul seperti ini. Untuk perintah join di tabel layanan di perintah select tabel layanan 13 itu, jadi hasil data ini bisa muncul di tabel kategori 123. Nah, di sini contohnya tuh ada join unit 123 on ID unit. Jadi ID layanan ini bisa muncul di ID unit dan ID kategori, tetapi dengan kode huruf yang berbeda. Misalnya di sini ada L01, maka di sini muncul K01 dan U01. Untuk keempat, select tabel kategori 13, select ID kategori, nama kategori. From itu mengambil dari tabel kategori 123, maka akan muncul seperti ini. Yang kelima ada select tabel unit 123, select ID unit, nama unit. From mengambil dari tabel unit 13, maka akan muncul seperti ini. Oke, teman-teman, di sini ada bab 4 normalisasi. Nah, di sini ada 1NF first normal form, itu digunakan untuk menghilangkan kolom multi value atau berulang. Nah, di sini ada contohnya. ID transaksi 111 sampai kedua ini. Nah, di sini ada 112 sampai kedua ini. Nah, di sini ada dua data yang berbeda tetapi masih dalam satu ID transaksi. Nah, yang kedua ini ada second normal form. Jadi digunakan untuk menghilangkan ketergantungan sesama kolom dengan memecah beberapa tabel. Nah, di sini itu ada tabel transaksi. Jadi tabel yang di sini itu akan dipisah gitu. Nah, di sini ada ID transaksi. Ada 111, 1112. Di sini ada ID pasien, dia termasuk warranty. Di sini ada P01, P02. Dan di sini ada waktu transaksi. Nah, tabel pasien ini mengambil kolom ID pasien dan nama pasien. Yang ketiga ada tabel layanan, mengambil kolom ID layanan, nama layanan, dan biaya layanan. Di sini ada tabel detail transaksi. Di sini ada ID transaksi, ID layanan, jumlah, dan total. Untuk yang terakhir ada 3NF third normal form, digunakan untuk menghilangkan ketergantungan transitif. Jadi dia tidak menyatu dengan kolom yang tidak berhubungan di tabel tersebut. Nah, di sini ada tabel detail transaksi, di sini ada ID transaksi, ID layanan, dan ID jumlah. Jadi di sini ID totalnya jadi di sini kolom totalnya tidak dimasukkan yang teman-teman. Oke, sekian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.